Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Arya Duta di Sawala TV Channel. Masih mengisahkan lanjutan video yang lalu, yaitu temanya betapa menderitanya hidup kita di saat kita selalu membenci orang lain. Efek-efek dari membenci orang lain masih banyak. Kemarin hanya sedikit contoh yang sangat sederhana sekali. Makanya sekarang dilanjut kembali karena banyak yang masih penasaran. Banyak yang nanya-nanya. Oke, sebelum dilanjut kisahnya, silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Sekilas kisah yang kemarin, kita selalu mengingat, selalu mengenang orang yang kita benci. Dari mulai bangun tidur sampai tidur pun kita teringat kepada dia. Bahkan untuk hari esok pun kita sudah siap-siap untuk mengingat dia lagi. Saat duduk di teras menikmati wedang kopi dan kelepas-kelepus udutnya, kita udah berpikir, besok saya mau bikin cerita apa lagi nih tentang dia kepada teman-teman saya. Terus berputar sampai wedang kopi pun dan udut pun sudah tidak terasa nikmat lagi. Seruput wedang kopi pun hanya sebatas seruput kopi doang. Tapi jiwa wedang kopinya tidak ada. Tidak terasa nikmat oleh kita. Jiwa kelepas-kelepusnya udut pun sudah tidak terasa nikmat lagi oleh diri kita. Nah, itulah sesuatu yang sering kita lakukan, yang sering kita saksikan, dan kita pun sering menyepelekannya, seolah-olah kasus-kasus seperti itu tidak ada guna, tidak bermanfaat. Namun jika kita jeli, kita hayati, kita pahami, ternyata itu adalah suatu pembelajaran untuk diri kita sendiri. Supaya saya sadar, supaya kita sadar, supaya semua para penyimak video di Sawala TV Channel pun sadar dan menyadari. Kalau diri kita ini membenci orang lain, ternyata efeknya, akibatnya diri kita ini sangat menderita, sangat tersiksa oleh keadaan seperti itu. Kita selalu terus-menerus mengingat dia yang kita benci. Tidur pun tidak nyenyak, makan pun tidak terasa nikmat, minum pun tidak terasa nikmat. Namun orang yang kita benci justru tenang-tenang saja, gak pernah mengingat-ingat kita, gak pernah mengenang-kenang kita. Sudah masa bodoh, sabodo amat, sabodo teuing. Orang yang kita benci sedang menikmati makanannya,
justru kita sedang mengingat dia. Orang yang kita benci sedang tertidur nyenyak, justru kita masih mengingat dia. Orang yang kita benci sedang menikmati surupat-suruput wedang kopi, kelepus udutnya, tapi diri kita masih mengingat dia. Apalagi coba? Siapa yang rugi? Diri kita atau orang yang kita benci? Justru yang sangat amat rugi sekali adalah diri kita sendiri. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini selalu dikotori oleh kebencian. Supaya rasa benci kepada orang lain ini mulai berkurang, maka subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau AA ingetnya Arya Duta aja, kalau Sawala TV channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut lagi. Gimana sih solusinya supaya hati kita, jiwa kita, diri kita ini bisa tenang, tidak memikirkan, tidak mengingat kejelekan, keburukan, kesalahan orang lain? Mulailah belajar, mulai dari saat ini, mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari sesuatu yang kita anggap sepele ini. Solusinya gampang. Jika kita menyaksikan si A berbuat salah, si A berbuat buruk, si A berbuat jelek, langsung kita cut pikiran kita, kita hentikan pikiran kita. Oh, dia lagi masanya menjalani itu, nanti juga berubah sendiri. Nah, simpel kan? Terus berusaha. Setiap menyaksikan seperti itu, langsung kita potong pikiran kita, kita hentikan pikiran kita dengan sugesti dari kata-kata diri kita sendiri. Terus, dan terus, jangan sampai menyerah. Saya yakin suatu saat pasti akan berkurang dengan sendiri. Saya yakin suatu saat jika kita menyaksikan orang lain berbuat salah, kita pun tidak langsung merespon, tidak langsung memvonis, tidak langsung berkomentar. Tapi saya yakin diri kita, pikiran kita, hati kita akan menyatu, berucap, oh, dia sedang menjalani anu. Udah selesai, gak pusing-pusing lagi orang lain mau berbuat apa, orang lain mau ngapain. Udah langsung pikiran kita mengatakan, oh, dia sedang menjalankan seperti itu. Nah, tawa udah pada mulai bunyi. Sebentar lagi juga salawatan di masjid-masjid, di musola-musola. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini.
sesuai dengan kodratnya masing-masing, supaya kita selalu belajar untuk menyaksikan sesuatu yang ada di alam jagat raya Pramilita ini. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat Waluya Jati, Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun.